Putri Diana rupanya pernah mengutarakan resolusi tahun baru. Sebelum dia meninggal dunia, Prince of Wales hanya ingin hidup bahagia bersama orang yang dicintainya. Diungkap Diane Klein dalam bukunya Diana The Secret of Hairstyle. Putri Diana memiliki deretan revolusi menyambut tahun baru pada tahun 1997. Diceritakan mantan istri Pangeran Charles ini ingin membuat perubahan dalam hidupnya. Tak lama setelah perayaan hari Natal pada tahun 1996, Putri Diana menelepon seorang sahabat dan mengatakan, "Di tahun baru aku akan menjalani hidupku untuk membuat diriku bahagia." Seperti diketahui, Putri Diana tak lagi hidup bersama Pangeran Charles sejak tahun 1992 hingga akhirnya pada 28 Agustus tahun 1996, pasangan ikonik kerajaan Inggris ini resmi bercerai. Putri Diana kemudian kehilangan gelar Her Royal Highness, tapi tetap berpredikat Prince of Wales. Ternyata sebelum resmi cerai dari Pangeran Charles, Putri Diana menjalin kasih dengan Hasnat Khan, dokter bedah jantung asal Pakistan. Mereka dikabarkan sudah berhubungan sejak tahun 1995 dan Diana ingin menikahinya. Diana berbicara tanpa henti tentang Dr. Khan dan sedang mempertimbangkan masuk Islam, ungkap seorang sumber dikutip dari Best Life. Sumber itu juga mengatakan Putri Diana memanggilkan dengan sebutan The One. Sang putri ingin menemukan cara agar mereka bisa bersama, meskipun rintangan sulit harus mereka hadapi. Diana sering menghabiskan malam bersama Hasnat di Royal Brompton Hospital karena Hasnat begitu setia pada pekerjaannya. Dia bahkan sering ke apartemen Hasnat dan merapikannya meskipun Hasnat sedang tidak ada, tutur sumber tersebut. Namun setelah resmi bercerai dari Pangeran Charles, hubungan Putri Diana dan Khan malah kandas. Ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini kemudian dekat dengan produser film asal Mesir, Dodi Al-Fayed, yang merupakan putra miliarder Muhammad Al-Fayed. Nahas, Putri Diana dan Dodi Fayed dipisahkan maut setelah keduanya mengalami kecelakaan mobil di salah satu terowongan di Paris, Prancis. Dodi tewas di tempat kejadian, sedangkan Putri Diana sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia pada 31 Agustus tahun 1997 di LEPT Salpeter Hospital. Kecelakaan maut yang dialami Putri Diana meninggalkan banyak cerita dan misteri. Salah satunya saksi kunci yang mengaku mendengar ucapan mantan istri Pangeran Charles ini saat terbaring sekarat di tempat kejadian. Seperti diketahui, Putri Diana meninggal dunia pada 31 Agustus tahun 1997 setelah mengalami kecelakaan mobil di salah satu terowongan di Paris, Prancis. Prince of Wales sempat dibawa ke LEPT Salpeter Hospital, namun nyawanya tak terselamatkan. Diana terkena tumbukan berkecepatan relatif rendah dalam kendaraan yang sangat aman, tapi dia yang paling sedikit terluka, kata ahli patologi forensik Dr. Richard Shepherd dalam acara The Morning Show yang dilansir New ID. Shepherd yang turun menangani kecelakaan tersebut juga mengatakan Diana masih bisa bicara dan berkomunikasi meski kondisinya terluka. Dia terlihat baik, tapi di dalam perjalanan menuju rumah sakit kondisinya makin memburuk dan butuh operasi toraks darurat, jelas Shepherd. Dokter asal Inggris ini lalu memaparkan kondisi Diana yang memburuk disebabkan oleh robekan kecil di pembuluh darah di paru-paru. Shepherd memastikan itu adalah cedera yang benar-benar langka. Sementara menurut laporan BBC, saat Putri Diana terkapar di tempat kejadian, ada seseorang yang sempat mendengar sang putri mengucapkan sesuatu. Ia disebut-sebut sebagai saksi kunci selama penyelidikan kecelakaan tersebut. Pria itu diketahui bernama Abdeliatif Redgill atau lebih dikenal dengan sebutan Goldfinger dan Locksmith. Redgill berusia 41 tahun saat terjadi di kecelakaan maut yang menewaskan Putri Diana dan kekasihnya Dodi Fayed.
juga Henry Paul sopir Mercedes S280 nahas yang membawa mereka. Redgel memberi kesaksian di Pengadilan Tinggi London. Ia mengaku sempat memegang tangan Putri Diana dan mencoba menghibur, lalu dia mendengar rintihan ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry itu. Ya Tuhan, begitu kata-kata Putri Diana di dalam mobilnya yang rusak parah yang diucapkan Redgel di persidangan. Dikutip dari HuffPost, Redgel ternyata seorang buronan polisi pada 2007. Dia mencuri 2 lukisan karya Picasso di rumah cucu perempuan pelukis legendaris itu. Ia pun sempat dijatuhi hukuman 5 tahun penjara namun melarikan diri. Lalu pada tahun 2010, Redgel kembali ditangkap lantaran kasus pembobolan ATM dan berhasil membawa uang senilai 33.000 euro. Saat ini sekira 514 juta. Tapi seorang sumber mengatakan saat memberikan saksi di persidangan kasus kematian Putri Diana, tak ada yang tahu kalau Redgel adalah buronan polisi. Dia memberikan bukti yang sudah dilaporkan sebagai fakta selama bertahun-tahun, tapi tak seorang pun tahu tentang kehidupannya sebagai penjahat, ungkap sumber dari kepolisian.